Selamat pagi siang sore atau malam. Saya Claudia, saya dari Prodi Teknik Sipil akan menyampaikan presentasi saya ada pengertian kayu. Kayu adalah bahan yang didapatkan dari tumbuh alam, yaitu pohon yang dipengaruhi oleh kondisi tempat dia hidup. Kayu juga merupakan salah satu material yang mudah didapat dan dimanfaatkan untuk bahan konstruksi bangunan. Selain itu, kayu juga mempunyai sifat yang mudah dibentuk dan kuat. Ada beberapa bagian yang digunakan dalam bahan bangunan antara lain bagian pangkal dan tengah. Kayu yang masih dalam bentuk asli disebut gelondong, kemudian akan dipisahkan atau dikupas kulitnya, dan kemudian akan dibentuk. Ada bagian-bagian kayu. Yang pertama ada bagian kulit, adalah bagian terluar yang bertugas sebagai pelindung. Yang kedua ada kambium, merupakan lapisan tipis dan bening bertugas membentuk kulit yang baru. Yang ketiga kayu global. Kayu global adalah sel yang masih hidup bertugas menyalurkan bahan makanan dari daun ke pohon lainnya. Yang keempat, ada kayu teras, merupakan sel-sel yang sudah tua atau mati, hanya sebagai pengokoh pohon saja. Yang keempat, ada hati kayu, adalah kayu pertama yang dibentuk oleh kambium dan bersifat mudah rapuh. Yang keenam, ada serat. Serat merupakan susunan sel kayu yang berbentuk gelondong dan panjang. Yang ketujuh ada pori-pori, adalah sel pembuluh kayu yang terpotong sehingga membentuk lubang kecil, sehingga disebut pori-pori. Yang kedelapan ada jari-jari, merupakan susunan sel secara radial menuju ke pusat. Yang kesembilan ada lingkaran tumbuh atau kondisi pertumbuhan pohon, merupakan kondisi pertumbuhan pohon di setiap tahunnya. Jadi, lingkaran tumbuh atau kondisi pertumbuhan pohon ini akan berputar setiap tahunnya, melihat bagaimana kondisi pohon itu akan bertumbuh. Sifat dan mekanik kayu. Yang pertama adalah sifat fisik kayu. Selain ada sifat fisik, ada pula sifat utama kayu, antara lain tidak dapat habis dan jika dikelola dengan baik. Dapat diolah menjadi barang dan bentuk lainnya, dan memiliki sifat spesifik yang tidak dapat ditiru bahan lain. Berikutnya ada sifat fisik kayu. Yang pertama ada kadar air kayu, yaitu banyaknya air dalam potongan kayu dinyatakan secara kuantitatif persen terhadap berat dan kering tanurnya. Yang kedua ada penyusutan atau perubahan dimensi kayu ditentukan oleh kandungan air dalam kayu. Kandungan air dapat berkurang ataupun bertambah. Yang ketiga berat dan jenis kayu, yaitu nilai perbandingan berat kayu terhadap volume air yang sama. Yang keempat ada sifat elektrisnya. Yang kelima ada sifat resonansi. Yang keenam ada sifat akustiknya. Yang ketujuh daya apung atau laying. Yang kedelapan sifat energi, dan masih banyak lagi sifat kayu yang lainnya. Berhubungan dengan ukuran dan kemampuan kayu dapat menahan gaya luar membebani kayu. Kayu yang dibebani akan menyebabkan tegangan dalam kayu tersebut dan dapat merubah bentuk kayu. Perubahan terjadi akibat beban yang ada pada kayu. Perubahan kadar air akibat adanya gaya pada seluruh bagian kayu, dan perubahan suhu akibat adanya pemuaian dan penyusutan pada kayu. Sifat mekanik kayu antara lain sebagai berikut. Ada 5 sifat mekanik kayu. Yang pertama ada kekuatan tarik. Kemampuan untuk menahan beban tarik dibedakan menjadi tarik sejajar,
sejajar serat dan tarik tegak lurus serat. Yang kedua, ada kekuatan tekan atau kemampuan untuk menahan beban tekan. Yang ketiga, ada kekuatan geser. Yang keempat, ada kekuatan lentur. Yang kelima, sifat kekerasan dan sifat ketahanan belah. Sifat mekanik kayu diuji dalam metode destructive testing. Hasil uji kemudian dipakai untuk menentukan kekuatan aman kayu, tegangan yang diperkenankan, dan Berikutnya ada jenis dan ciri kayu sebagai bahan bangunan. Ada terdapat beberapa jenis kayu sebagai bahan bangunan dalam kepentingan konstruksi. Dan berikut jenis dan ciri kayunya. Yang pertama, ada jenis kayu jati. Kayu jati merupakan jenis kayu yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat, digunakan untuk furnitur dan berharga cukup mahal. Karena kualitasnya sendiri sangat bagus, memiliki ketahanan yang kokoh, kuat, dan tahan lama terhadap jamur dan rayap. Selain itu, memiliki keindahan dekoratif dengan tekstur yang halus dan warna yang indah, dan dapat diolah menjadi bahan konstruksi apa saja. Yang kedua, ada kayu meranti merah, yaitu merupakan jenis kayu yang memiliki kekurangan sehingga tidak memiliki kekurangan sehingga digunakan sebagai alternatif pengganti kayu jati. Kayu ini memiliki tekstur yang cukup keras dan stabil dan merupakan kayu yang tergolong cukup mahal. Dalam dunia konstruksi, kayu ini digunakan untuk atap rumah. Yang ketiga, ada kayu gaharu. Kayu ini merupakan kayu termahal di dunia karena memiliki ketahanan yang kuat dan kokoh dan bermanfaat sangat beragam. Kebanyakan kayu ini tumbuh di Kalimantan dan memiliki karakteristik warna yang unik dan dari kayu lainnya, mengandung resin dan berbau harum yang khas. Selain digunakan untuk bahan bangunan atau konstruksi, kayu ini juga digunakan untuk bahan dasar kosmetik, sampo, dan parfum. Wah, bagus kan? Nah, yang keempat ada kayu ulin. Kayu ulin merupakan kayu yang dikenal sebagai kayu besi atau belian. Kayu ini sering ditemukan di daerah Kalimantan. Memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi karena karakteristiknya yang sangat kuat terhadap perubahan suhu, kelembapan, dan pengaruh air laut. Tumbuh secara alami dan banyak ditemukan di Pulau Kalimantan. Ya, benar sekali. Dan selain itu, banyak ditemukan juga di Sumatera bagian timur dan selatan, Pulau Bangka, dan Belitung. Beberapa jenis dan ciri khas yang berbeda dari kayu ini yaitu ulin lilin dengan batang coklat gelap, ulin tembaga dengan warna batang yang kekuningan, ulin tando dengan warna batang coklat kemerahan, dan yang terakhir ada ulin kapur dengan batang coklat muda. Baik, yang kelima ada kayu kamper. Kayu ini memiliki keunggulan yang kuat terhadap serangga. Lebih ringan dibandingkan kayu yang lain, dan harganya juga cukup terjangkau. Memiliki aroma yang khas, seratnya halus dan indah, biasa dijadikan bahan untuk membuat jendela. Ada kayu bangkirai, termasuk golongan kayu yang cukup kuat dan awet, digunakan sebagai atap kayu biasanya. Tertahan terhadap cuaca dan sehingga cocok digunakan pada area eksterior. Kayu ini juga termasuk kayu yang mudah dalam pengerjaannya, mudah didapat, lebih ekonomis, kemudian kayunya kekuatannya cukup tinggi, daya tahannya terhadap listrik cukup baik juga, merupakan isolator termal alami dan lebih aman dan fleksibel. Yang ketujuh sudah tidak asing lagi dengan kayu kelapa. Kayu yang diambil dari pohon kelapa yang sudah tidak dapat menghasilkan buah atau tidak mudah lagi. Kayu yang diambil di sekitar dia berumur 60 tahun lebih mudah dapat dijadikan
balik dan cocok sebagai tiang penyangga atap rumah. Ada bahan alternatif pengganti kayu solid atau bahan olahan kayu. Semakin terbatasnya kayu yang dihasilkan dan semakin langka, maka ada bahan alternatif lainnya, yaitu yang dibuat oleh manusia, yaitu antara lain adalah cornwood. Bahan ini terbuat dari 70% semen dan 30% serat selulosa yang ramah lingkungan, dibuat seperti adonan, kemudian disusun berlapis dan menjadi lembaran berbagai ukuran panjang, lebar, dan ketebalannya. Material ini sama seperti tekstur kayu, pada umumnya cocok untuk diaplikasikan di lantai maupun di dinding rumah. Bahan ini juga tahan terhadap cuaca dan serangga yang dapat merusak kayu pada umumnya. Selain itu juga tahan terhadap api. Wah, sangat bagus. Yang kedua, ada high pressure laminate. HPL merupakan salah satu material yang digunakan untuk finishing dan pembukaan interior. Memiliki berbagai macam dan corak dan warna permukaannya yang digunakan. HPL memiliki tekstur sehingga hampir sama seperti kayu. HPL juga termasuk bahan anti air dan relatif mudah diproses pemasangannya. Mudah dan praktis, cocok untuk furnitur dengan tampilan yang minimalis dan modern. Namun, jika proses HPL tidak sempurna, maka HPL akan sering lepas karena fleksibilitasnya rendah sehingga mudah patah. Keramik. Sudah tidak asing lagi dengan keramik. Bahan ini mudah ditemukan di mana saja karena zaman semakin modern dan bahan ini juga terjangkau, memiliki banyak sekali motif dan corak, termasuk corak kayu. Selain itu, tampilan teksturnya juga hampir sama dengan kayu. Yang keempat selanjutnya adalah kayu komposit atau WPC. Merupakan material campuran plastik dan kayu terdiri dari 60% serbuk kayu dan 40% serat plastik. Sering digunakan di sekitar kolam renang atau taman. Secara visual dan tekstur, bahan ini hampir mirip dengan kayu dan harganya pula tergolong murah dan mudah didapat. Termasuk bahan yang ramah lingkungan karena terbuat dari studi kasus kayu. Selain beberapa hal tentang kayu yang tadi, berikut adalah link dari studi kasus yang saya dapatkan dari YouTube. Baik, dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya adalah secara fisik dan mekanik kayu memiliki beberapa sifat yang harus diketahui, dan banyak sekali jenis-jenis kayu yang ada di Indonesia, khususnya di pulau-pulau tertentu yang memiliki beberapa jenis kayu yang tidak bisa didapatkan di tempat lain. Memiliki ciri khas masing-masing dalam setiap jenisnya dan penggunaannya masing-masing. Selain kayu, sebagai bahan alami yang digunakan untuk bahan konstruksi, ada pula bahan non-alami sebagai pengganti atau alternatif agar lebih menghemat dan tidak banyak memakan bahan alami dan bahan alam, agar kayu semakin dapat berpopulasi dan kita dapat terus menggunakannya dan dapat mewariskannya kepada anak cucu kita nantinya. Alternatif yang dibuat termasuk dalam bahan yang ramah lingkungan. Kayu juga memiliki beberapa bagian, kadar air dan kekuatan penyusutannya, tingkat atau kelas keawetannya, tingkat kekuatan dan tingkat pemakaian. Selain dapat dimanfaatkan, kegunaannya, kayu juga berpengaruh pada manusia, seperti contohnya studi kasus yang sudah
ada yang sudah linknya ada pada slide sebelumnya. Dapat dilihat di situ sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia sendiri karena itu sangat bermanfaat sekali bagi kita manusia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari beberapa kesalahan dalam pengucapan saya dan pengerjaan presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berkenan pada Ibu atau Bapak. Thank you for attention. Good luck and good place. Bye-bye.